Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat sore menjelang malam semuanya. Saya mau lanjutkan review token yang berikutnya di hari ini. Ini kalau nggak salah yang kedua ya. Yaitu UFO Gaming. Waduh, ini salah satu request kalian ini teman-teman. Dari namanya aja udah serem ini. Ini kayaknya Undetected Flying Object ya. Gamenya adalah game bertemakan Undetected Flying Object. Benda yang terbang tapi nggak terdeteksi. Kira-kira gitu teman-teman maksudnya. Oke ya, saya watchlist dulu. Jadi kode tickernya ya, ticker tokennya adalah UFO. UFO. Ya, hari ini atau saat ini harganya 0,3861, naik 12,26%. Kemudian rankingnya lumayan tinggi, 228 di seluruh jajaran SCMC. Dan dia sudah di watchlist 154.194 kali. Berarti banyak yang memperhatikan token yang satu ini ya teman-teman. Kemudian website officialnya adalah ufogaming.io. Saya sudah siapkan ya teman-teman. Dan source code ini apa source code ini? Coba kita lihat. Oke ya, Etherscan. Nah berarti dia ada di jaringan Ethereum. Kira-kira begitu ya teman-teman. Seperti itu dia. Kemudian kalau dia ada di jaringan Ethereum, tentu kita perginya ke DEX Tools ya. DEX Tools, kita coba lihat dari segi chart. Kita copy ini smart contract-nya. Dan coba kita lihat ya dari segi pair explorer-nya. Kita coba masuk ke sini ya, teman-teman. Kita lihat ya. UFO. Waduh, luar biasa ya. Oke, coba kita lihat satu aja nih. UFO. Ya, sambil menunggu ya teman-teman. Sambil menunggu kita coba lihat yang lain data-datanya. Sudah diaudit oleh Hacken ya teman-teman. Biasanya kan yang audit Certix. Nggak apa-apa, ini yang mengaudit Hacken juga kan boleh juga kan. Kan banyak itu yang perusahaan-perusahaan auditor teman-teman. Nah, secara chart dari segi overall, dia pernah all time high teman-teman di tanggal 25 bulan lalu, bulan November, 0,7 harganya. Dan saat ini sudah 0,3. Berarti sudah kedam sekitar 50% lah dari all time high-nya. Lumayan. Ya, apakah koreksi ini, harga koreksi ini apakah sebuah kesempatan bagi kita atau bukan? Mari kita lihat ya. Oke, coba kita lihat dari segi votingnya. Wih, ini sangat bagus ya. Apresiasi publik. 94% bilang bagus, ya hanya 6% aja yang bilang bad. Kemudian kalau kita lihat teman-teman, ini tokennya ini sudah diperdagangkan di cukup banyak exchange ya teman-teman. Kalau saya lihat sudah ada sampai 15 WD ya, sudah ada sampai 15. Jadi sudah bisa Anda beli di Gate.io, Uniswap, KuCoin, Max, Lbank, Bitrue, BKX ya, BKX, Ho, Bitmart, Hotbit, Bitget, Latoken, ZT, Dcoin, sampai Shiba pun sudah memperjualbelikannya. Wih, ini berarti cair banget ini token satu ini teman-teman. Haha, ya. Coba kita lihat dari segi chartnya teman-teman ya. Saya sudah pasang daily ya. Kalau kita lihat ini berarti dia baru launchingnya sekitar di sini ya. Sekitar di sini. Ini tanggal berapa ini ya? Ya, sekitar tanggal 1 Juli ya. Sekitar tanggal 1 Juli. Kalau ini saya perbesar, bisa nggak kira-kira? Nah, sekitar tanggal 1 Juli ya. Ini dia. Ya, 1 Juli atau 30 Juni segitulah ya, teman-teman. Nah, sejak dia launching, kalau Anda lihat teman-teman ya,
Ini misalnya tarik garis begitu dari sejak launching. Coba ya, kita tarik dulu garis sampai sini. Itu sudah pernah terbang sampai 7.450% lah kira-kira ya. Jadi sudah 74 kali lipat ya. Dan dari titik tertingginya ini ya, ini juga sudah kedam seperti saya bilang tadi, pernah sampai titik terendah ya 68% bahkan ya, ini dia. Sehingga kalau untuk kategori game menurut saya harga ini nih sudah worth it lah ya. Kalau untuk kategori game, apalagi kalau gamenya berbau metaverse lagi teman-teman ya. Kalau gamenya lagi berbau metaverse lumayan ya. Oke, ini dia 2.800% ya. Atau kalau Anda nggak nyaman ya silakan tunggu. Mungkin nanti di titik ini ya teman-teman. Jadi sekitar dari titik ini turun lagi ke titik ini. Tunggu turun lagi 30% minimal paling nggak. Kalau misalnya Anda nggak nyaman ya. Supaya dia tepat di secara stokastik di bawah 20% kira-kira begitu. Ya, oke, dari segi harga begitu ya, teman-teman. Sekarang kita coba bedah dulu profilnya ini apa sebetulnya kan gitu. Ya, nanti ini Anda bisa menonton ya. Kemudian welcome to the dark metaverse. Nah, dari awal saja kita udah langsung tahu ini pasti bernuansa metaverse. Nah, yang jadi masalah adalah ini kan UFO. Ya kan biasanya kan kalau di film-film UFO ini kan piring terbang ya. Piring terbang terus di alam metaverse lagi. Waduh, gimana itu? Apa nggak tambah aneh ya? Sedangkan di alam fisik begini saja ada filmnya UFO yang kalian tahu, kalian aja udah langsung shock mungkin. Kita juga udah langsung kalang kabut, apalagi di alam metaverse tambah lagi UFO. Ya, bagaimana ceritanya itu? Oke. Nanti ada beberapa hal yang mungkin saya nggak sempat review ya, jadi Anda buka ya websitenya teman-teman. Nah, dari segi komunitas teman-teman, kalau saya lihat ya subscriber di YouTube juga sudah cukup banyak ya, 4.000 kan tadi baru launching kan tadi kita bilang 1 Juli ya. Jadi dari 1 Juli sampai sekarang 5 bulan, kemudian subscribernya udah 4.000, termasuk cepat loh teman-teman ya. Begitu, kemudian 5 bulan sudah 144.400 follower di Twitter ya, sangat cepat. Kemudian di Telegram juga udah hampir 30.000. Saya udah masuk di grupnya ya teman-teman. Nanti tinggal klik begitu langsung masuk ke dalam seperti itu ya. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin ada pertambahan. Kita lihat dulu ya teman-teman. Ini dia 50 juta API on staking. Wih, ini dahsyat ini, apa betul ya? Coba nanti kita cari tahu ya. Ini kalau angkanya bombastis segini justru saya takut jadinya. Jadi kaget. Wih, seram juga ini teman-teman. Ya, Certic Audit. Oh, mereka sementara di Certic teman-teman. Ya, onboarding ya, onboard. Jadi kalau kita lihat, coba kita lihat, kita cek. Bener gak itu ya? Atau infonya jangan-jangan kaleng-kaleng lagi nanti Anda bilang. UFO. Nah, UFO Gaming. Nah, UFO Gaming. Nah, sejauh ini belum ada ya. Belum ada, berarti mungkin sementara proses pendaftaran kali maksudnya ya. Begitu ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa ya. Kita nantikan aja janjinya kalau memang betul kan, kira-kira begitu ya. Oke teman-teman, UFO is officially list on KuCoin. Nah ini udah kemarin ya. Ya ini yang baru-baru hot listing di KuCoin teman-teman, yang baru-baru hot. Ya mantap juga sih. Ya oke. Kemudian kalau kita lihat ini teman-teman, ini about P2E, Play to Earn Metaverse ya. Play to Earn games are the new gaming model taking the world by storm. UFO Gaming will be the corner piece. One planet, one game. And ever growing ecosystem of play to earn games. Jadi ini adalah game metaverse tetapi berbau planet gitu dia. Game metaverse berbau planet 3D, kalau nggak salah dia ada NFT-nya pula, begitu ya. Dan Anda juga berada di virtual land, ya, tanah virtual, kira-kira begitu teman-teman ya. Each game will have its own governing planet. Jadi tiap planet ada pemerintahnya sendiri, kira-kira begitu. We will run virtual land auctions. Kami akan meluncurkan lelang tanah virtual where people can purchase their own piece of the planet and earn revenue from the game by completing specific tasks. Jadi
Anda nanti dari lelang tanah itu kita bisa membeli tanahnya, kira-kira begitu ya, dan Anda sebagai pemerintahnya di dalam. Dan biasalah, pasti ini berbau tempur ini pasti. Pertahankan masing-masing planetnya masing-masing, ada tugas yang diberikan, kalau berhasil habis itu dikasih reward, kira-kira begitu. In the future, this pieces of land can be used to build infrastructure for that planet, such as virtual NFT stores, collection galleries, weapon stores, and buy sell NFTs from the game. Nah, ini menarik teman-teman. Nanti pada saat di masa mendatang, kata mereka teman-teman, tanah-tanah yang Anda beli di alam virtual ini, di alam metaverse ini teman-teman, bisa dipakai untuk membangun infrastruktur untuk planet tersebut. Kalau infrastruktur tahu ya, fasilitas lah seperti itu. Kalau di alam fisik ya jalan lah, ya kan seperti itu ya. Seperti misalnya katanya NFT, toko-toko NFT virtual, kemudian galeri ya, koleksi galeri, mungkin barang-barang antik kali ya, termasuk toko senjata Anda bisa bangun di planet tersebut. Kalau ada toko senjata udah jelas gamenya pasti tempur dong. Begitu ya. Oke, our game Super Galactic. Nah, kayak gini nih, widih. Jangan-jangan ini nanti seperti mirip-mirip film Star Wars, monster begitu ya kira-kira. Ya, oke. Teman-teman, play to earn, rating system, breeding and trading characters, NFT marketplace. Nah, apa saya bilang, jadi nanti dia juga punya NFT marketplace sendiri ini teman-teman. Memang rata-rata game sekarang ya begitu teman-teman. Masuk ke metaverse ya masuk ke NFT. Mungkin Anda ada yang bingung apa sih bedanya NFT sama metaverse, atau mana sih yang lebih menarik, NFT atau metaverse. Teman-teman, saya mau bilang ada sebagian kecil game-game itu hanya sampai mentok di basis NFT. NFT itu kan non-fungible token, ya. Jadi hanya sampai situ. Jadi dibikin misalnya gambar-gambar tertentu, 2 dimensi, 3 dimensi, dan itu antik. Tapi belum masuk di metaverse. Tapi metaverse itu lain lagi, teman-teman. Jadi kalau sampai digabung, udah metaverse, masuk pula NFT-nya, wah itu double-double gitu manfaatnya. Metaverse itu kan virtual reality, ya, realitas yang tidak nyata. Nah, orang lebih suka bilangnya ke alam mimpi. Anda terbang ke alam mimpi, itu dia virtual reality. Tapi kalau NFT itu sebetulnya reality bukan? Itu reality, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada gambar copyright seperti itu reality. Anda bisa print loh. Anda bisa print, sama seperti di alam fisik. Lagu ciptaan Anda, itu kalau di alam fisik kan barang antik. Kalau di cryptocurrency itu NFT. Nah, itu alam fisik, bisa di-print, bisa dicetak, bisa di-download, seperti itu. Tapi kalau metaverse, itu kan memang alam mimpi, jadi tidak real. Makanya dibilang virtual, tapi reality juga. Jadi bingung. Kalau Anda backgroundnya matematik, pasti pusing dengernya. Ya, kalau di matematik itu kalau nggak imajiner, ya real, hanya itu. Ya, teman-teman. Oke. Nah, saya tertarik karena melihat memang ini listingnya sudah di banyak tempat. Jadi berarti ditradingkan sudah di banyak platform, teman-teman. Itu yang paling mantap ya. Jadi cair sekali, kira-kira begitu ya. Kalau kita lihat ini data-datanya dari sini, tadi coba kita lihat mana tadi UFO sini, masukin sini ya. Nah, seperti itu. UFO. Kita coba lihat ya, teman-teman, data-data pentingnya di sini. Sambil menunggu, kita coba ke white paper, mampir ya, teman-teman. Nah, ini white papernya seperti ini ya. The X Prophecy. Before the UFOs started thriving in space, they prided themselves with an ethos which says, wah, ini slogan mereka ya, teman-teman. Nah, secara abstrak nanti Anda bisa baca ya, teman-teman. Ini ada NFT, tadi saya sudah singgung. Auditnya, nah ini yang paling penting. Dari segi audit executive summary, according to the assessment, the customer smart contract are well secured with the... Anda tahu apa yang dikatakan oleh si audit, yaitu Hacken ini, teman-teman. Hacken bilang bahwa UFO Gaming ini berada pada tingkat keamanan yang paling besar. Ini dia, well secured with the... UFO cares about its community and itself. Nah, ini dari perusahaan
auditnya, teman-teman. UFO sangat peduli terhadap komunitasnya dan keamanannya. That is why we prioritize getting a top quality audit done by Hacken. Wih, mantap ya. Nanti Anda bisa lanjutkan lihat-lihat, teman-teman. Pokoknya dari Hacken bilang ini top deh gitu, paling top tingkat keamanannya. Berarti serius atau kaleng-kaleng ini, teman-teman. Serius banget tentunya ya. Oke. Our launch was fair. Wow, berarti mereka nggak ada pre-sale kemarin, teman-teman. No team allocation, no private sale, no zero tokenomics. Oke lah ya. Jadi mereka tidak ada fair launch, tidak ada private sale atau pre-sale, nggak ada. Token utility. Nah, ini yang menarik kalau saya, teman-teman. Apa sih kegunaan token utility, token UFO ini? Ya, tokenomics, UFO, plasma points, and UAP. For everything UFO related, the UFO token will be... untuk semua ya yang berbau UFO, Anda mau main game, mau beli tanah, beli senjata, apapun aktivitasnya di dalam game ini, teman-teman, semuanya Anda harus pakai token UFO. Begitu dia. Itu adalah sifat eksklusivitas dari sebuah token. Memang harus begitu, teman-teman, biar cepat, biar kenceng circulating tokennya, begitu, free circulatingnya. Oke, yang pertama 100% community owned, 50% ke Uniswap, 50% burn forever. Wih, masih ada burn lagi ternyata. Ya, yang kedua earn plasma points from staking. Nah, ternyata ada staking juga, teman-teman. Anda bisa menghasilkan plasma point nanti ketika Anda men-stakingkan UFO dengan berbasis Ethereum di Cosmos. Earn plasma, redeem origin UFO EP, origin UFO EP is needed to play our play to earn game. Oke ya, jadi Anda bisa menghasilkan plasma point seperti itu, teman-teman. Nah, emission of plasma point kira-kira seperti ini dia. Nanti tinggal dibaca lagi ya. UAP DAO governance. Nah, DAO itu decentralized autonomous organization, ya, organisasi terdesentralisasi yang otonom. Wah, bayangkan, pusing kan? Udah terdesentralisasi otonom pula lagi. Desentralisasi itu kan udah nggak ada yang ngatur, otonom apalagi, makin nggak bisa diatur. Bukan gitu, teman-teman. Artinya sangat mandiri gitu, bahasa Indonesianya sangat mandiri sekali, begitu, jauh dari campur tangan segala macam, kira-kira begitu. In the future, holders of UFO will have the ability to propose ideas and vote on them to steer the project forward. Pada masa mendatang, para holder UFO ini akan memiliki kemampuan untuk mengajukan ide dan juga melakukan voting untuk mengendalikan proyek-proyek di masa mendatang. Itu maksudnya, teman-teman. Jadi DAO itu seperti itu, teman-teman. Sampai betul-betul ya holdernya yang mengendalikan. Tinggal lagi memang ya, kalau di bursa saham itu akan kelihatan siapa yang dominan. Ya, jadi kalau Anda cuma punya 1000 token UFO dibanding dengan sebelah Anda punya 1 triliun token UFO, tentunya hak suaranya beda dong, kan begitu. Itu udah pasti, teman-teman, berbanding lurus dengan persentase kepemilikan tentunya. Oke ya. Why are we obsessed with the principles of DAO? Waduh, nanti Anda bisa perhatikan. Simple. Nah, jadi kenapa mereka harus pakai DAO, Decentralized Autonomous Organization? Jadi ya simple, memang simple. Jadi nggak ribet-ribet amat, nggak habis waktu gara-gara birokrasi. Kan itu paling dinanti-nantikan sebetulnya ya, teman-teman. Kemudian ada staking farmingnya ya. Nanti Anda perhatikan. Ini enak kalau ada staking farming, teman-teman. Sembari Anda menunggu harga tokennya naik gitu ya, Anda bisa panen dulu, kan gitu kan. Kira-kira begitu ya. Oke, kemudian ini staking udah, Cosmos event. Wih, ada event di Cosmos ya. Oke, fase 1 the Cosmos event with allow community to access Super Galactic di app website. Widih ya. Single staking. Nah, bisa single staking, bisa UFO per Ethereum, LP pool, kemudian UAP token. UAP token, the UFO ecosystem primarily includes 3 tokens, UFO, Plasma Points, and UAP. Jadi UAP ini ada token lagi ya, teman-teman. Jadi ada 3 token, UFO ada, Plasma Points ada UAP. Wih, mantap juga ya. Nah, ini
urut-urutannya, the easiest way to earn plasma points and UAP is through the Cosmos. Seperti ini ya urut-urutannya. Jadi the Cosmos dulu, single stake, plasma points, UFO, EPS, NFTs ya, rating UFO, daily quest, UAP, baru second and third generation. Wih, cukup rumit loh ini teman-teman. Hati-hati loh ya. Oke ya, UAP token technicals, its stakers in the Cosmos contract proportionally receives plasma point. Nah, semua orang yang melakukan staking di kontrak Cosmos secara proporsional akan menerima plasma point ya, kemudian UFO dan breeding new UFO. Wih, ini luar biasa teman-teman. Anda siap-siap kalau main ini serasa di alam lain nanti. Ya teman-teman ya, non fungible. Nah, ini NFT, ada NFT juga. Kemudian kalau kita lihat, ini cukup rumit loh teman-teman. Tolong dipahami ya, saya nggak mungkin bahas semua. Ini cukup rumit. Ini tentang masalah reward ya, reward. Jadi reward system seperti itu, NFT deployments, the dark matter metaverse. Nah, ini nanti masuk metaverse ya, the dark metaverse overview, the gamify ecosystem of cosmic gaming. Bayangin ini, mothership incubator and gaming idol launchpad, virtual dark matter space acquisition. Wih, ini sudah UFO metaverse lagi. Bagaimana itu nanti? Super galaktik. Waduh, udah dijelasin tadi ya teman-teman. Oke, space map. Nah, ini roadmapnya ya teman-teman. Q3 sudah lewat, Q4 ini sudah mau lewat ya. WP release, partnership, tier 1. Nah, jadi kuartal 1 tahun depan staking. Nah, stakingnya baru bisa mulai bulan depan berarti ya. NFT minting itu berarti Anda membuat menghasilkan, memproduksi NFT. Marketplace unveil, breeding, super galactic. Oh, ini berarti akan banyak terobosan di kuartal depan. Ini kalau Anda lihat kan ini sangat-sangat prinsip semua ini teman-teman. Virtual land lah, super galactic game yang tadi dibilang itu, marketplace unveil. Wah, ini di kuartal 1 menurut pendapat saya ini bisa terbang ini teman-teman. Ya, token ini karena ya seperti ini roadmapnya. Begitu. Black hole fase ya 2022. Dark metaverse. Waduh. Tambah lagi ini metaverse. Waduh. Menurut saya tahun depan ini kayaknya bisa terbang luar biasa loh teman-teman. Menurut pendapat saya. Tapi tetap do your own research ya. Karena dari segi roadmapnya ini sangat-sangat strategi semua ini roadmapnya nih teman-teman kalau saya lihat ya. Fractal Metaverse DEX, jadi ada Metaverse nanti mungkin ini kuartal 2 kali ya, ini kuartal 1 kira-kira begitu. Oke, saya rasa ini untuk long term paling nggak 6 bulan lah Anda boleh hold ya. Gamenya menarik kok, game-game luar angkasa begini kan. Seperti itu 3D banget ini kalau udah begini. Oke ya, saya simpulkan ya teman-teman. Jadi sebentar ya, saya ulang lagi ke sini, ini kayaknya tadi salah. Kita mau lihat dulu ya, ini berbasis game soalnya kan. UFO WTE, coba ya, coba kita lihat dari segi Shiba Swap. Nah, coba kita lihat ya chartnya ya teman-teman. Nah, ini dia. Jadi seperti yang saya bilang tadi teman-teman, dari segi chartnya ini sebetulnya udah ngedam cukup dalam, tapi ini baru-baru ada kenaikan kalau saya lihat ya. Kalau saya bikin dalam 30 menitan atau mungkin 1 jaman, nah, atau 2 jaman mungkin ya. Ini sebetulnya ada kenaikan tadi saya lihat teman-teman. Nah, ini kan ada kenaikan ya, ada kenaikan dari sini, dari titik terendah ini sampai ya inilah. Nah, dia naik 30% begitu teman-teman. Jadi kalau mau aman sih ya, kalau mau aman ya sebaiknya coba Anda tunggu paling tidak di posisi ini nih. Nah, di posisi ini ya. Nah, paling nggak dia turun 30-40% baru Anda ambil, karena saya lihat ini support kuatnya di sekitar situ teman-teman ya. Begitu. Dan kalau saya perkirakan di titik ini juga, di titik support kuat ini sudah ada di zona di bawah 20% secara stokastik indikator. Begitu ya. Oke teman-teman, proyeknya sangat-sangat menarik. Harganya sebetulnya sudah boleh, tapi kalau Anda kurang nyaman, silakan tunggu turun dulu, intip-intip aja di watchlist, tunggu turun 20-30% minimal, baru Anda boleh cukup aman. Kira-kira seperti itu.
Oke teman-teman, cukup sekian ya review dari saya. Sampai jumpa pada konten selanjutnya. Ingat, gunakan selalu uang dingin, bukan uang panas. Dan ingat selalu bahwa orang sabar cuannya besar. And see you at the top.